Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, perkenalkan nama saya Imam Salahuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 25321216961. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah SMK Nurul Bayan Kelapa Nunggal dalam rangka penilaian uji kinerja batch 2 tahun 2025. Sekian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya kabar kita baik hari ini. Bapak sebelum pembelajaran akan mengecek kesiapan untuk belajar kita hari ini. Ya, pertama kalau ada sampah di bawah tolong bersihkan dulu. Sudah bersih ya? Oke, selanjutnya ini yang paling penting, tolong kerapihan. Berdiri semua. Ya. Semuanya berdiri, periksa bajunya, rapikan. Kalau dirasa sudah rapi, silakan duduk kembali. Seperti biasa, KM Faisal ya, untuk pimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Kebangsaan kita sebelum pembelajaran kita akan diawali dengan menyanyikan lagu nasional. Dan sebelum menyanyikan lagu nasional, Bapak akan cek kehadirannya dulu, ya, akan cek kehadirannya dulu. Absen semua. Anita, Hadir. Bella, Hadir. Bianca, Hadir. Pak Rijal, Muhammad Faisal, Muhammad Habib, Muhammad Alfi, Nabila, Hadir. Nur Adija, Hadir. Rizka, Hadir. Saski, Hadir. Siti Rahma, Hadir. Siti Julaiha, Hadir. Najwa, Sakit. Sipa. Sakit. Berarti yang tidak sekolah 2 orang ya. Ya. Sipa sama Najwa sakit. Kita doakan
doakan mudah-mudahan si pasangan Najwa cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu nasional, Bapak minta semuanya untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bagi adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembelajaran, biar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, ya. Jangan kelihatan tidak semangat, ya. Kita kasih es breathing dulu, ya. Semuanya berdiri, ya. Biar lebih semangat, Bapak akan kita coba untuk tepuk semangat. Sekali lagi, biar tambah semangat, ya. Sekali lagi, tepuk semangat. Terima kasih, silakan. Tujuan pembelajaran kita kita akan belajar tentang berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Di sini siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Bapak Anita, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mempresentasikan tentang Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama serta membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu peserta didik siap untuk mempresentasikan tentang Quran Surat Al-Imran, ya. Terus Quran Surat Ar-Rahman serta hadis tentang berpikir kritis. Dan yang kedua, kita harus terbiasa dengan membaca ayat suci Al-Quran. Nah, pertama nih, Bapak ingin tanya dulu ke kalian nih tentang pelajaran kita, ya. Pertama, kapan sih bendera merah putih dikibarkan di ruang angkasa? Agustus 1976. 31 Agustus 1976. 1976, ya. Terus yang selanjutnya nih, Bapak mau tanya lagi. Jadi di atas bumi ada langit, ya. Dan di atas langit ada apa? Luar angkasa. Ada luar angkasa.
Ya. Jadi dari pertanyaan ini kita dapat mempelajari bahwa dari ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipadukan dengan cara kita untuk berpikir kritis. Untuk selanjutnya, apa sih berpikir kritis itu? Nah, kita bisa untuk membacakan atau kita sebelum pembelajaran itu kita bertadarus, ya. Tapi sebelum bertadarus kita akan diawali dengan Bapak akan menayangkan video pembelajaran kita hari ini, yaitu yang berjudul apa tadi? Berpikir kritis. Ya. Tolong ini videonya dicermati dan diamati tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Halo, selamat datang di video edukatif kita kali ini. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, kualitas berpikir kritis serta cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting bagi kita semua, terutama para generasi muda. Mari kita jelajahi bersama mengapa hal ini begitu penting. Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan dengan logis dari berbagai informasi yang kita dapatkan. Belajar ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan cara yang luar biasa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis melalui eksperimen dan penelitian. Kita belajar untuk mengamati fenomena, merumuskan hipotesis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat bernilai. Melalui ilmu pengetahuan, kita bisa memahami dunia dengan lebih mendalam. Teknologi membantu kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan menciptakan solusi-solusi inovatif. Mungkin memudahkan kita untuk belajar dari mana saja dan kapan saja misalnya. Platform pembelajaran online memungkinkan kita mengakses materi pelajaran dengan fleksibilitas. Selain itu, teknologi juga membantu kita terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Kita bisa berbagi pengetahuan dan belajar dari budaya-budaya berbeda. Bagaimana dengan informasi yang kita terima? Kita harus menjadi konsumen informasi yang cerdas. Melalui berpikir kritis, kita bisa menyaring informasi, memahami sumbernya, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Berbicara tentang berpikir kritis, tidak lepas dari kemampuan berargumentasi dengan baik. Ketika kita berdebat dengan argumen yang terstruktur, kita belajar mempertahankan pandangan kita dengan bukti yang kuat. Kesimpulannya, mengembangkan berpikir kritis dan mencintai pengetahuan serta teknologi adalah tugas kita sebagai generasi yang akan datang. Dengan berpikir kritis, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, dan dengan cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa menciptakan masa. Jika siap untuk menjadi generasi yang kreatif, berpikir kritis dan mencintai pengetahuan serta teknologi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua bisa terus mengembangkan berpikir kritis dan cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, itulah video pembelajaran kita
hari ini yaitu edukasi antara berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Selanjutnya Bapak minta semua kita untuk bertadarus karena ini materi Quran Surat Al-Imran ini yang berhubungan dengan cara kita untuk berpikir kritis. Oke, kita baca bareng-bareng semua ya. Setelah kita membacakan, mudah-mudahan tadarus kita ini akan menjadi menambah lebih pasti lagi dalam membaca ayat suci Al-Quran. Nah, berpikir kritis ini ada hubungannya dengan Quran Surat Al-Imran. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi yang berakal, kita contohnya bagi yang berakal kita cukup mengimani ya bahwa berpikir secara kritis ya. Dan isi kandungan surat Al-Imran tersebut pada ayat 190 dijelaskan penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan siang. Merupakan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita tentang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan sendiri hari ini kalian akan dibawa kepada ilmu pengetahuan yang dimana pengetahuan itu kalian harus mencari dan dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Itulah manfaat dari kita belajar ilmu pengetahuan. Dan ilmu teknologi hari ini, ilmu teknologi kita yang semakin canggih itu bisa kita gali atau kita cari di mana-mana. Ilmu teknologi itu apa ya, yang berkaitan dengan cara berpikir kita. Oke, untuk selanjutnya dari video edukasi tadi dan dari penjelasan Bapak ini, Bapak minta untuk mempresentasikan hasil dari tadi kalian melihat video edukasi dan sedikit penjelasan dari Bapak itu tolong dipresentasikan dan Bapak nanti akan membagikan kembang kerja
Ya. Nah, sebelum Bapak membagikan lembar kerjanya, Bapak ingin nanya dulu nih, kita mau diganti kelompoknya, apakah kita mau dilanjut kelompok yang sudah ada? Lanjut. Oke, berarti kita lanjutkan kelompok yang sudah ada aja. Jadi tidak merubah anggota kelompoknya. Ya, berarti itu kelompok 1, 2, dan ini kelompok 3. kelompok 3. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Ya. Cara mengisi LKPD itu di sana sudah ada bagaimana cara pengisian LKPD. Ya, di sana sudah ada bagaimana cara mengisinya LKPD tersebut. Ya, Bapak minta dari sekarang tolong dikerjakan LKPD-nya. Ya, diskusi dengan teman-temannya biar nanti bisa mempresentasikan. Ya, langsung saja dikerjakan. Ya, Untuk nanti presentasi perwakilan aja apa semua? semua kalau presentasi maju ke depan ya. Oh iya. Jadi tidak perwakilan, harus semuanya maju ke depan. Pasti. Oh ini nanya. Jawabnya di buku masing-masing atau di LKPD-nya? Jawab pakai aja semua. Lebih bagus, juga catat. Ya, emang. Yang terakhir yang pertama ke depan adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Ya. Kami dari kelompok
Dan di lembar kerja peserta didik, kami mendapatkan pertanyaan, yaitu di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat, apa tantangan terbesar yang kalian hadapi untuk tetap berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang salah? Nah, di sini kami sudah mendiskusikan dan mendapat poin-poin penting yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila. Waktu dan tempat saya persilakan. Sekarang informasi datang dari mana-mana, TikTok, Instagram, YouTube, berita online, bahkan grup WhatsApp. Tantangannya, sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Banyak orang akhirnya percaya begitu saja karena informasinya cepat viral, bukan karena benar. Solusinya adalah biasakan cek sumber informasi, lihat siapa yang benar menyebarkan, dan bandingkan dengan sumber lain yang terpercaya. Nah, jadi itu poin pertama, dan poin selanjutnya akan dipaparkan oleh Bella. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Dan sekarang banyak anak muda ingin tahu sesuatu dengan cepat, tanpa mau berpikir atau meneliti lebih dalam. Tantangannya, kehilangan kebiasaan berpikir mendalam dan sabar mencari kebenaran. Solusinya, luangkan waktu untuk membaca lebih banyak, bukan hanya melihat headline atau video pendek. Jadi itu poin yang kedua. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Hijau. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang selanjutnya, pengaruh media sosial dan opini publik. Media sosial sering membuat kita terpengaruh oleh tren, popularitas, atau opini orang lain, bukan oleh kebenaran. Tantangannya itu sulit untuk berpikir secara mandiri. Solusinya yaitu melatih diri untuk berani berbeda pendapat dengan sopan dan tetap berpegang pada logika serta nilai-nilai Islam. Jadi itu poin ketiga. Poin terakhir akan dijelaskan oleh Faisal. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada keluarga kesadaran untuk menggunakan akal dan ego. Sebagaimana tidak suka percaya, ini suka percaya maksudnya kata orang daripada mencari bukti. Tantangannya setidaknya semua berpikir kritis dan diajarkan Islam. Solusinya adalah ingat bahwa Islam memerintahkan kita untuk berpikir, meneliti, dan mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9. Jadi itu poin-poin penting yang sudah kami diskusikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu di tengah kemajuan teknologi, tantangan terbesar kita bukan hanya menemukan informasi, tapi menemukan kebenaran di antara lautan informasi. Berpikir kritis adalah kunci agar kita tidak mudah terpengaruh dan tetap menjadi generasi yang cerdas, beriman, dan bijak. Itu menjadi ulasan atau presentasi dari kami. Mungkin dari kalian ada pertanyaan tentang materi yang kami barusan presentasikan? Oke, silakan Afif pertanyaannya. Bagaimana agar kita tidak mudah percaya kepada berita yang viral di sosmed? Nah, itu pertanyaannya akan dijelaskan oleh Saudara Faisal. Silakan. Setidaknya kita perlu tahu soal berita itu. Alangkah baiknya kita sebagai orang yang berakal dalam bersedia, kita harus mengenal informasi tersebut, khususnya dari sumber yang lebih kita maksudkan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Apakah ada yang lain? Jika tidak, presentasi kali ini kami cukupkan saja. Mohon maaf atas kesalahan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi pada pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa di tema pembelajaran kita hari ini itu adalah apa? Berpikir dan pengetahuan ilmu teknologi. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai siswa yang dimana kita harus sering berpikir secara kritis. Contoh kecil saja, kita membiasakan kalau di kelas ada
pembelajaran yang tidak dimengerti oleh kita, alangkah baiknya kita mempertanyakan materi yang belum dipahami oleh kita. Nah, itu contoh bahwa kita berpikir secara kritis. Dan selanjutnya kita memahami ilmu pengetahuan, di mana hari ini ilmu pengetahuan dan teknologi sangat luar biasa sekali, ya. Apalagi kalian yang dalam hari ini kita mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuannya kita terus mencari. Dari yang tadinya tidak tahu, kita menjadi tahu. Itu ilmu pengetahuan. Dan teknologinya hari ini, apa sih yang tidak bisa dicari hari ini untuk memahami ilmu teknologi, ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak dirasa cukup, ya. Dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya nanti kita akan lebih mendalam lagi dengan pembahasan kita selanjutnya adalah menerapkan ilmu pengetahuan dan impact di kehidupan kita sehari-hari, ya. Gimana pelajaran kita hari ini? Seru dan cukup menyenangkan, ya. Biar tambah semangat lagi sebelum kita berdoa, SDG kita ya bisa di-stress kembali semangatnya. Silahkan berdiri. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Silahkan dirapikan bukunya, rapikan tempat duduknya. Jadi sebelum pulang, ketua kelas biasa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mendukung pembelajaran kita ini, doa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai memberi salam. Pembelajaran hari ini mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan ketemu lagi nanti di minggu yang akan datang. Bapak ucapkan hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.